Perkenalkan, nama saya Imadi Diusdiawan, MPM 2241104, kelas manajemen 22A. Saya sebagai moderator rapat tentang usulan minuman berpemanis kena cukai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftah Emilia Zarwati dengan NPM 224111019. Saya dari kelas MNJ 22A. Di sini saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Rani Chandra Weldi dengan NPM 22411039. Saya dari kelas manajemen 22A. Saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya Waturaman dengan NPM 224111008. Saya dari kelas manajemen 22A. Saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Melvin Berliana Mirullah, NPM saya 224111025. Saya dari kelas MNJ 22A dan di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Amrina, NPM 22411034, kelas manajemen 22A. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Arlinda Rini Putri dengan NPM 224111041 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya sebagai anggota. Minuman berpemanis ada di mana-mana, mulai dari pusat perbelanjaan besar di perkotaan hingga ke warung kecil di pedesaan, di restoran, bioskop, mesin jual otomatis yang berada di sekitar sekolah dan bahkan di rumah sakit. Minuman bersoda, berperisa buah, teh susu mutiara atau boba, susu coklat, dan minuman berenergi, semua minuman dengan gula tambahan sangat populer di antara anak-anak di negara manapun, termasuk Indonesia. Dan pertumbuhan terbesar dalam penjualan minuman berpemanis ini berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia, di mana di sanalah para perusahaan berfokus untuk menggencarkan pemasarannya. Di Asia, penjualan minuman berpemanis telah meningkat lebih dari 70% dalam dekade terakhir ini. Dan di Indonesia telah terjadi peningkatan konsumsi minuman berpemanis. Minuman ini dipromosikan sebagai minuman yang menyenangkan dan keren. Terlebih lagi, harganya murah. Jadi tidaklah mengherankan kalau anak-anak menyukainya. Di Indonesia, 2 dari 3 anak-anak mengonsumsi minuman berpemanis sebanyak 1 botol atau lebih per hari, di mana setiap botol mengandung setidaknya 8 sendok teh gula. Itu adalah gula yang terlalu banyak dikonsumsi dalam sekali minum, daripada yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk sepanjang hari. Dan di beberapa negara seperti di Indonesia, anak-anak dapat meminumnya 2 kali lebih banyak. Minuman-minuman ini memiliki efek buruk pada kesehatan anak-anak. Minuman-minuman ini menyebabkan kerusakan gigi, kenaikan berat badan, obesitas, dan sejumlah penyakit lainnya termasuk diabetes dan penyakit jantung. Kita tidak bisa berdiam diri dan membiarkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak kita dihancurkan oleh minuman berpemanis. Beruntung ada solusinya. Salah satunya dengan menerapkan cukai terhadap minuman berpemanis gula. Hal ini membawa banyak keuntungan. Penerapan cukai 10% pada minuman berpemanis dapat menghasilkan pengurangan sebesar 10% dalam jumlah minuman berpemanis yang dikonsumsi anak-anak dan mendorong mereka untuk berpindah ke pilihan yang lebih sehat seperti air minum gratis dan aman. Cukai juga mendorong perusahaan untuk lebih banyak menjual minuman dengan sedikit gula atau tanpa gula. Dengan anak-anak meminum sedikit gula, berarti semakin sedikit kenaikan berat badan dan lebih sedikit penyakit yang ditimbulkan. Dan untuk pemerintah, selain mengumpulkan pendapatan dari cukai, ini berarti semakin sedikit juga pengeluaran untuk kesehatan. Lebih dari 40 pemerintah di seluruh dunia telah mengambil kesimpulan bahwa penerapan cukai terhadap minuman berpemanis gula sangat masuk akal. Mereka melihat keuntungan dari pengenaan cukai tersebut pada kesehatan anak-anak dan lebih banyak pengeluaran negara untuk kebutuhan yang lebih penting. Setiap anak dimanapun mereka tumbuh memiliki hak atas kecukupan gizi sebagai jaminan untuk kesehatan di masa depan. UNICEF menyuruhkan kepada pemerintah di seluruh dunia termasuk di Indonesia untuk menghormati hak ini dan mengenakan cukai pada minuman berpemanis yang tidak sehat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, di kesempatan yang baik hari ini kita akan mengadakan rapat yaitu mengenai usulan minuman berpemanis kena cukai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan usulan pengenaan cukai minuman berpemanis kepada Komisi 11 DPR RI. Minuman berpemanis ini apabila disetujui oleh Komisi 11 menjadi objek cukai, maka kami untuk tahap ini mengusulkan ketiada ruangan rapat Komisi 11 DPR RI Jakarta Rabu 19/9/2020 terkait minuman berpemanis yang dikenakan cukai. Dia menyasar produk yang mengandung pemanis dan gula maupun buatan yang sudah siap konsumsi, jadi kayak kopi saset yang isinya banyak sekali gula. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali argumen tentang usulan ini. Nah, untuk rekan-rekan bagaimana? Saya sangat setuju dengan usulan Menteri Keuangan karena kebijakan cukai di Indonesia masih sangat kecil dan hanya menyasar 3 objek, yaitu produk tembakau, minuman alkohol, dan etanol. Sementara di negara-negara lain ada belasan produk yang dikenakan cukai. Nah, untuk itu ada yang menambahkan lagi? Saya, apabila cukai pemanis disetujui DPR, pasti permasalahan tidak selesai sampai di sini. Hal penting lainnya juga mengenai alokasi, belanja, dan perolehan cukai minuman berpemanis. Tapi pemerintah juga perlu menghitung tarif yang matang dan komprehensif. Tarif yang terlalu tinggi akan mengurangi volume penjualan secara signifikan. Sedangkan tarif cukai aja yang terlalu rendah itu justru tidak efektif menurunkan jumlah penderita diabetes dan obesitas. Perhitungan tarif yang matang diperlukan agar tidak memperparah kenaikan inflasi yang sudah ada. Dan selain itu, perhitungan tarif juga perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap UKM atau usaha kecil dan mikro. Perdagangan seperti toko kelontong yang merupakan penampung produk minuman olahan-olahan seperti itu akan sangat sulit. Untuk argumen lain ada? Saya, penerapan cukai pada minuman berpemanis ini untuk mendata seberapa banyak minuman berpemanis yang beredar agar tidak terjadi banyak pelanggaran untuk dosis sebuah produk dalam menggunakan pemanis alami maupun buatan. Maka dari itu, dengan penerapan pengenaan cukai, kebijakan tersebut membuat pemerintah menargetkan penerimaan negara dari cukai sebesar 245,4 triliun untuk tahun depan. Meski begitu, pemerintah tidak merinci secara khusus besaran target penerimaan cukai yang berasal dari MBDK dan plastik tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan implementasi pengenaan cukai MBDK akan dilakukan sesuai dengan kondisi ekonomi pada 2023. Artinya DPR memberikan persetujuan untuk perluasan barang kena cukai. Namun sama seperti kami memutuskan berbagai hal, kami akan melihat momentum pemulihan ekonomi terutama untuk rumah tangga. Terkait tarif cukai yang dikenakan minuman berpemanis, produk teh kemasan dikenakan cukai sebesar Rp1.500 per liter. Dengan jumlah produksi 2.191 juta liter. Ditargetkan penerimaan negara sebesar 2,7 triliun. Nah, di sini ada yang ingin mengargumentasikan lagi. Di setiap perdagangan pastinya ada produkan yang ada pilihannya, ada yang low sugar, less sugar, atau manis. Semua ada pilihannya. Pedagang juga harus memutar strategi di mana agar minuman manis ini disajikan dengan produk pendampingan lainnya yang mengusung kampanye minuman dan makanan sehat. Terotaklah bagaimana bisnis tetap berjalan, tapi masyarakat harus sehat.
Christine akan mendapatkan dari Kak Randy. Dengan adanya pencukaian minuman pemanis yang menggunakan bungkus plastik akan menimbulkan bahayanya sampah plastik. Menjawab, Ya. biar modern ini di Indonesia khususnya sudah memiliki alat untuk mendaur ulang sampah plastik yang akan bisa mendaur ulang plastik-plastik dari pembungkus minuman pemanis tersebut. Saya izin menambahkan Pak. Dan banyaknya masyarakat mengumpulkan bungkus plastik itu dari minum pemanis untuk dijadikan kerajinan tangan yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari beberapa argumen tadi, saya ada pertanyaan untuk tentang permasalahan ini. Bagaimana penerapan cukai di Indonesia dan di negara lain? Ya, Pak. Pengenaan cukai untuk minuman berpemanis sesungguhnya sudah digencarkan di berbagai negara. Ya, gitu saja. Unit Emirat Arab misalnya menetapkan tarif cukai sebesar 50% dan mulai berlaku tahun ini. Sedangkan minuman soda sudah diberlakukan sejak 2015 dengan besaran. Nah, ada pertanyaan lagi. Ada yang ingin tambahkan lagi? Masih ada, Pak. Sementara itu di Thailand sudah duluan menerapkan kebijakan itu pada 2017 dengan kenaikan tarif yang bertahap. Pengamat ekonomi dari Indo, Penny Srihartati mengatakan penerapan cukai di Indonesia tertinggal dari negara-negara lain. Derita diabetes saat ini mencapai 10,9 juta. Apakah pengenaan cukai pada minuman berpemanis akan memberikan dampak ekonomi yang buruk? Siapa yang ingin menjelaskan? Saya izin menjawab, Pak. Iya, pada tahun 2012 lalu, Lembaga Pengajian Ekonomi dan Manajemen Fakultas Ekonomi UI atau LPM FUI melakukan kajian terhadap dampak pengenaan ekonomi, pengenaan dan memperkiraan bahwa pengenaan cukai khusus pada minuman berkarbonasi sebesar 300 per liter dalam 1 tahun akan memberikan dampak buruk pada konsumen, industri, dan pemerintah. Yang pertama, penurunan pendapatan industri minuman ringan sebesar 5,6 triliun. Yang kedua, menurunkan pendapatan pemerintah sebesar 783,4 miliar. Dan yang ketiga, penurunan penerimaan pajak tidak langsung sebesar 710 miliar. Nah, kita kan dari tadi membahas tentang pengenaan cukai. Nah, apa sih itu cukai itu? Tidak izin jawab Pak. Cukai itu sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu ya, yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan Pak. Nah, kenapa barang harus dikenakan biaya cukai? Tidak, Pak. Karena yaitu barang-barang tertentu karena mempunyai sifat konsumsi perlu dikendalikan. Peredaran diawasi, pemakaian mempunyai dampak negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup. Atau barang yang perlu dikenakan pungutan. Nah, dan tadi kita membahas tentang cukai. Nah, apa sih bedanya cukai sama pajak yang sekiranya ada persamaan? Nah, perbedaannya itu apa? Menjawab Pak, cukai dipungut atas barang-barang dengan syarat tertentu atau disebut barang kena cukai. Sementara definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara baik pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Baik. Di rapat ini kita sudah membahas tentang minuman berpemanis yang dikena cukai maupun di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari kesimpulan yang saya dapat dari argumen dan pertanyaan yang saya ajukan dan kalian menjawab, saya memiliki kesimpulan pedagang
pedagang juga harus memutar strategi gimana agar minuman manis ini dapat dengan produk pendampingan lainnya yang langsung kampanye minum dan dari semuanya saya menyimpulkan pedagang juga harus memutar strategi di mana agar minuman manis ini dapat disajikan dengan produk pendampingan lainnya yang mengusung kampanye minuman dan makanan sehat putar otak. Nah, bagaimana bisnis tetap berjalan, tapi masyarakat harus sehat dengan adanya pencukaian minuman pemanis yang menggunakan bungkus plastik akan menimbulkan bahaya sampah plastik lainnya. Nah, untuk rapat kali ini saya sebagai moderator berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas partisipasinya dan argumen dan serta jawaban yang telah diberikan kepada saya. Nah, di kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya akhiri. Selamat siang. Ya.